Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita buka dulu pelajaran kita pada pagi ini. Kita ice breaking sekalian berdoa. Siapa yang memimpin ice breaking dan berdoa? Ya, silakan. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita speaking. Speaking dimulai. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cikrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lumpur. Ada jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi 10, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, silakan duduk kembali ya. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, silakan dulu dipersiapkan alas tulisnya masing-masing dan bukunya ya. Namun sebelum kita masuki pelajaran kita pada pagi ini, Bapak absen dulu ya. Biar tahu Bapak siapa yang tidak hadir. Arika Kansarapani Hadir, Pak. hadir. Mana? Ya. Aisyah Fitriani Hadir, Pak. hadir. Atta Abdurrahman Hadir, Pak. ya hadir. Febriani Nasution Hadir, Pak. hadir. Fabian Ali Alparizi Hadir, Pak. hadir. Hijrah Saputra Hadir, Pak. hadir. Horun Nisa Nasution Hadir, Pak. hadir. Muhammad Rahim Hadir, Pak. hadir. Muhammad Aklan Wapi Hadir, Pak. hadir. Naila Azhara Hadir, Pak. ada. Putri Wardila Hadir, Pak. hadir. Risa Amelia Hadir,
masuki pelajaran kita untuk hari ini, Bapak ingin dulu bertanya sama kalian. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa itu? Kebutuhan primer, kebutuhan yang wajib ada setiap hari. Contohnya makanan, pakaian, dan rumah. Iya, bagus. Kebutuhan primer, kebutuhan yang wajib ada setiap hari. Contohnya makanan. Apa gunanya makanan? Supaya kita bisa ada energi. Bagus. Yang kedua siapa lagi yang tahu? Ya, silahkan. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang masih bisa ditunda memenuhinya. Contohnya laptop, HP, perhiasan, dan emas. Oke. Kebutuhan apa tadi? Kebutuhan sekunder. Apa itu? Kebutuhan yang masih bisa ditunda. Walaupun tidak ada, kita masih bisa hidup. Contohnya laptop, HP, perhiasan. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, oke. Kebutuhan tertiar. Contohnya mobil dan sepeda motor. Iya, berarti kebutuhan tertiar ini adalah kebutuhan kemewahan. Yaitu contohnya apa tadi? Mobil. Kalau misalnya kita tidak punya mobil, kita masih bisa naik angkot atau naik beca. Oke, baik. Untuk pagi ini, sebelum kita masuki untuk materi selanjutnya, anak-anakku semua silakan dulu berdiri biar kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang semangat ya. Semuanya anak-anak silakan duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, pada materi kita pagi ini yaitu bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Contohnya nanti kegiatan yang akan kita lakukan adalah nantinya kegiatan untuk berjual beli. Kenapa? Keduduk Bapak tanya, siapa yang suka makan bakso? Saya, Pak. Ya, banyak yang suka makan bakso. Di mana itu? Ya, silakan turunkan kembali. Di mana itu bisa kita beli? Ya, silakan. Di pasar, Pak. Di pasar. Oke, berarti kalau kita membutuhkan segala sesuatu, kita bisa membeli di pasar. Oke. Selanjutnya, anak-anakku, di sini Bapak ada video ya. Videonya bagaimana transaksi terjadinya jual beli. Silakan ditonton. Nanti setelah itu kita buat diskusi ya. Dan nanti ada juga prakteknya kita nanti untuk berjualan. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat.
Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Baik, dari hasil video yang Bapak sajikan tadi, di sini
kita akan membuat diskusi ya. Membuat diskusi. Baik, akan Bapak bagi dulu kelompok diskusinya. Kelompok 1, Hoirun Nisa Nasution, Hijrah Saputra, Aisyah Fitriani, Muhammad Aklan Wafi. Kelompok 2, Risa Amelia, Putri Wardila, Akta Abdurrahman, Leila Az-Zahra. Kelompok 3, Arika Kansarapani, Febriani Nasution, Muhammad Rahim, Fabian Ali Al-Farisi. Ya, silakan ambil kelompok masing-masing. Dan bawa alat tulisnya ya. Ini ya, dikerjakan dengan kelompoknya, bekerja sama yang baik ya. Silakan. Sebelumnya kalian itu nanti kalian buat apanya? Kalian sepakati siapa ketuanya, siapa sekretaris. Dan bila perlu dibuatkan apa? Bendahara. Kenapa dibuat bendahara? Karena nanti kita akan mempraktekkan jual beli. Silakan. Bermusyawarah ya, jangan dulu aja, bermusyawarah. Yang bermusyawarah ya, bermusyawarah. Silakan bermusyawarah dengan kawan-kawannya. Putuskan siapa ketua, bendahara, sekretaris ya. Dan nanti itu kan ada bahan-bahan apa yang akan diperjualbelikan, ya kan? Karena nanti kita prakteknya akan membuat jual beli. Ya, silakan.
Di mana? Udah? Sudah siap kan? Sudah ya? Ya, silakan mewakili dari ketua-ketua kelompoknya mengantarkan tugasnya ke meja Bapak. Bapak tunggu. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 silakan. Iya. Untuk materi kita selanjutnya yaitu kita akan mempraktekkan jual beli. Berarti kita jual beli. Kalau kita mau beli pasti ada apa? Uang. Iya. Silakan. Kan tadi sudah bersuara kalian siapa yang menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli, dan apa-apa barang yang dijual. Ya, silakan nak. Silakan dibantuin kawannya yang lain mempersiapkannya. Ya, silakan ya, disusun rapi. Bapak rasa jeruknya nggak usah lagi dikeluarin situ aja, langsung angkat jeruknya apa? Dia jeruknya situ aja tempatnya, langsung angkat aja jeruknya. Hati-hati ya. Disusun yang rapi ya, karena ini praktek jual beli, itu harus disusun secara rapi biar nanti datang pembelinya biar laku jualannya.
Di sana susunya pun tambah dulu. Susunya, susu cantik dia alat tinggi cantik. Datang pembelinya dia bingung mau beli yang mana karena dia semuanya cantik tinggi ini dari pilihannya. Ya. Banyak belain aja nanti biar nampak tokonya ini udah besar pas jualannya ini. Ini tambah ini. Udah, sebagian nanti kan ada yang membeli, ada yang menjual. Nah, siapa yang bersedia untuk menjual silahkan tinggal di sini, pembelinya ke sana ya. Biar jangan bingung nanti bagaimana untuk merapikan binatang secantik mungkin jualannya ya. Ya. Ini dirapikan dulu nakku, belum cantik bapak tengok, rapi-rapikan dulu ya, biar nanti datang, datang yang membeli, dia bingung, saya mau makan yang mana, saya ingin yang mana yang paling enak, karena saya lihat hasilnya ini enak-enak semuanya ya kan, ini merupakan sebagian daripada apa, kebutuhan primer, kebutuhan yang ada setiap hari. Misalnya bapak tengok sini ada bubur kan, ada puding, ada buah, udah. Ayo silakan disusul lagi lebih rapi, lebih cantik, lebih rapi, lebih cantik. Oke, gimana? Udah. Bagi berhubung karena toko sudah buka, bagi yang ingin membeli, yang ingin sarapan silahkan berbelanja. Bagi yang masih ingin membeli silahkan ya.
Bagaimana? Bagaimana? Yang ini masih beli, masih itu ada jualan. Silahkan beli. Akta. Ya. Bagaimana? Hah? Kalian sudah paham bagaimana jual belinya? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Baik, kepada anak-anak kembali ke tempat duduk semula ya. Oke, anak-anak semua sudah? Oke. Coba dulu semuanya tepuk. Kita ada sebelum Bapak lanjutkan, kita buat dulu apa? Tepuk apa? Tepuk semangat. Kita mulai. 1, 2, 3, ya. Kita ulang ya. Se, ma, ngat, ore. Ya oke. Anak-anak semua tadi kan sudah ada kita melaksanakan transaksi jual beli ya kan, yang langsung pelakunya kiri apa? Ada anak-anak semuanya. Di situ tadi mungkin kalian ada terjadi apa? Tawar menawar. Kenapa ada tawar menawar? Karena si pembeli ingin harga yang murah, sedangkan si penjual ingin apa? Harga yang tinggi. Ya, yang tinggi kenapa? Supaya dia banyak mendapatkan untung. Makanya terjadi jual beli. Kalau kita misalnya tidak mempunyai uang, apa kita bisa membeli? Tidak. Karena saat sekarang ini tidak ada lagi yang ada istilahnya barter, barang ditukar dengan barang. Contoh Bapak buatnya, misalnya si Putra pingin jeruk, sementara si Wapi tidak ada jeruknya. Berarti bisa kalian dulu tukar menu dengan pop mie, ya. Oke, dari situ kalian berarti sudah paham bagaimana terjadinya jual beli. Jual beli. Baik, untuk selanjutnya di sini Bapak buatkan tugas kalian. Ya, ada tugas, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi dan jajanannya silakan dulu dibuat ke samping biar jangan terganggu ya. Silakan dikerjakan.
Jadi soalnya musyawarahkan apa yang perlu dijawab. Ya, itu dimusyawarahkan ya. Yang ditanya apa-apa soalnya dibaca teliti. Tadi kan sudah Bapak jelaskan dari media pembelajaran itu. Pasti kalian bisa menjawabnya. Ya. Itu di masyarakat ya. Yang satu yang mengerjai. Namanya itu kerja kelompok harus dikerjakan bersama. Bukan satu yang mengerjai. Bukan nanti cuma ketua atau sekretaris. Harus sama-sama dikerjakan. Oke? Semangat ya. Yang semangat ngerjainnya. Jangan ada yang tidur. Bagaimana? Bisa kan? Bisa kan kerjakan? Bisa. Pintar semuanya, anak-anak pintar tiap pagi. Makanan yang begini, pintar semuanya.
Silahkan dulu dikumpulkan tugas kelompoknya. Silahkan dikumpulkan tugas kelompoknya ya. Silahkan dikumpul tugas kelompoknya. Baik, di sini sudah Bapak kumpulkan tugas kelompoknya. Bapak minta akan masing-masing kelompok mempresentasikan tugas kelompoknya, ya. Nanti dibaca dengan semangat ya. Bapak panggil kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3. Siapa yang membacakan? Siapa kelompok 3 yang membacakan? Ya. Ayo siapa yang membacanya kelompok 3? Rahim ya. Silakan Rahim. Ini nak. Ini dibacakan Rahim ya dari kelompok 3. Silakan dibaca. Yang dimaksud dengan kegiatan polisi ialah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa buruh untuk menambah nilai, contohnya seperti dari bahan kulit. Kegiatan distribusi penyaluran barang atau jasa PIS kepada konsumen atau pengakar, contohnya wilayah mengirimkan tangkapannya kepada pedagang di pasar ikan. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan dengan cara mengurangi atau menghabisi nilai guru barang atau jasa, contohnya membeli alat-alat rumah tangga. Iya, tepuk tangan dulu. Silakan dipajang tugas kelompoknya ini ya di kertas yang sudah Bapak buat di sini ya. Silakan dipajang. Iya, makasih. Selanjutnya Bapak minta untuk membacakannya dari kelompok 1. Siapa yang membacakan kelompok 1? Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang dimaksud dengan kegiatan produksi adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa guna untuk menambah nilai, contohnya menjahit kain jadi baju. 2. Kegiatan distribusi pengurangan barang atau jasa dan produksi kepada konsumen atau pemakai, contohnya penggunaan jasa ojek online. 3. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan dengan cara mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa, contohnya membeli makanan seperti sayuran, buah-buahan, daging dan dari produk olahan. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan dipajang tugas kelompoknya. Selanjutnya Bapak minta dari kelompok berapa yang belum? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang membacakannya? Siapa yang membacakannya? Di Akta. Silakan Akta. Ini ya. Silakan dibaca pelan dengan santun iya. Silakan dibaca ya. Dimaksud dengan kegiatan
atau jasa guna untuk menambah nilai. Contohnya, singkong diolah menjadi keripik. Kegiatan distribusi penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau pemakai. Contoh, pengirim beras dari forum Bulog. 3. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan dengan cara mengurangi atau menghasilkan nilai guna barang atau jasa. Contohnya, membeli makanan seperti sayuran, buah, daging dari produk olahan. Contoh, membeli pakaian. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sebelumnya ini sudah dipanjang. Di bawah dari kelompok 2, ya silakan. Sebelumnya, oke, silakan duduk kembali. Nah, tadi kan kita sudah membuat kelompok diskusi. Di situ ada katanya apa? Dari ini Bapak baca yang dimaksud dengan kegiatan produksi ialah aktivitas yang dilakukan menghasilkan barang atau jasa guna untuk menambah nilai. Apa? Untuk menambah nilai. Nilai apa itu maksudnya? Siapa yang tahu? Nilai jual. Ya. Supaya mendapatkan apa? Harga jual yang tinggi. Contohnya apa? Contohnya, kayu diolah menjadi kursi. Kayu diolah menjadi kursi. Apalagi? Baju dijahit, kain dijahit menjadi, ya salah bilang Bapak ya. Kain diolah menjadi baju. Berarti dia apa yang bertambah? Siapa yang tahu apa yang bertambah? Apa yang bertambah? Nilai. Itu ya yang bertambah, nilainya. Baru apalagi setelah kegiatan produksi, dia ada kegiatan distribusi, yaitu penyaluran barang. Bagaimana itu maksudnya? Itu maksudnya ada barangnya ini seperti yang di depan kalian, ada susu. Susu ini diproduksi misalnya dari Medan diantar sampai ke kampung kita, ke warung. Itu melalui apa? Melalui angkutan. Apa contoh angkutan misalnya? Apa? Mobil. Apalagi sepeda motor. Apalagi yang kalian ketahui tentang misalnya distribusi, contohnya yang lain. Apalagi contohnya yang lain misalnya yang di depan Anda, coba perhatikan di depan apa? Apa yang ada di depanmu? Pop mie itu di mana diolah? Di Medan. Dari mana biar sampai ke rumah kita? Diantar melalui distribusi apa distribusinya? Mobil. Dia diantar dari Medan sampai kemari dengan ada seperti itu mobil. Baru apalagi yang ada? Minuman.
begitu dengan yang lainnya yang ada pas di depan kita. Semua yang tadi sudah dipraktekkan dari jual beli. Kalau konsumsi apa itu maksudnya? Ada yang tak konsumsi. Konsumsi itu langsung kita makan, karena makanannya itu harus diolah dulu. Apa contohnya yang di depanmu yang diolah dulu? Hah? Ini apa ini? Mie. Ini diolah dulu baru bisa dimakan. Mana lagi? Ini apa ini? Apa ini? Puding. Ini diolah dulu baru bisa dimakan. Apa yang bisa langsung dimakan? Jeruk. Itu dia yang bisa langsung dimakan. Itu contohnya yang bisa dikonsumsi. Baik. Dari materinya itu bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu kepentingan ataupun keperluan yang kita butuhkan dalam sehari-hari, kita harus membelinya dengan menggunakan uang, baik dia kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier itu harus kita beli melalui uang. Baik para murid-murid semuanya, anak-anak semuanya, bapak saya cukup sampai di sini untuk iya. Masih ada yang perlu bertanya? Bisa? Nggak ada? Ya, kita ulang dulu ya. Ya, kita buat dulu ice breaking. Yang kita kelas, apa kita buat ice breakingnya? Ya, apa kita buat ice breakingnya? Tepuk semangat. Kita mulai. Berdiri dulu semua. Biar semangat. Berdiri semua. Tepuk semangat. Ulang satu kali lagi. Semangat. Oke, silakan duduk. Baik, kita ambil kesimpulannya bahwa kebutuhan kita setiap hari bagaimana untuk memenuhinya, kita perlu membelinya biar kita bisa makan ataupun kita konsumsi. Baik. Oh, demikian untuk hari ini dan materi kita untuk pelajaran selanjutnya, yaitu tentang penanaman modal. Itu nanti akan kita bahas pada materi kita untuk selanjutnya. Baik, karena pelajaran kita Bapak anggap sudah cukup untuk hari ini, maka kita bisa untuk apa? Oke, untuk apa? Sebelum kita pulang, Bapak ingin mengajukan pertanyaan. Siapa nanti yang dapat silahkan tunjuk tangan. Ya, dengan cepat. Apa makan kesukaanmu? Ya, Abdul Rahim. Bakso. Tepuk tangan dulu. Ya, cepat bakso. Di mana kita bisa mendapatkan bakso? Ya, Pasar. di pasar.
Dengan apa kita bisa membeli bakso? Ya, dengan uang. Di mana kita bisa mendapatkan buku? Ya, di warung. Salah. Di toko buku. Pintar, tepuk tangan dulu. Di toko buku. Ya. Di mana kita bisa membeli beras? Ya, di pasar. Selain di pasar, di mana lagi? Siapa yang tahu? Ya, di warung. Di warung, ya. Berarti itu Bapak ulang dari apa? Dari video pembelajaran. Ya, dari video pembelajaran. Ya, di mana kita bisa beli sabun? Di warung. Berarti videonya tadi disimakkan, disimak. Di mana kita bisa beli sayur? Ini dulu. Di pasar. Saya ulang lagi, di mana kita bisa beli minyak goreng? Siapa tadi yang paling lambatnya? Si Lisa. Di warung atau di pasar? Di warung atau di pasar? Kalau misalnya yang dekat rumah apa namanya? Warung. Dari mana kita tahu? Dari video pembelajaran. Dari video pembelajaran jual beli. Untuk buah-buahan, di mana bisa kita beli? Di pasar. Siapa yang bisa memberikan contoh kebutuhan primer? Ya. Makanan, pakaian, dan Iya. Siapa tadi pagi yang tidak sarapan ke sekolah? Ya, tidak sarapan ke sekolah. Kenapa? Terlambat bangun atau memang sarapannya tidak ada? Ya, baik. Karena kita sudah selesai mengadakan pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua. Silakan ketua. seluruhnya siap gerak. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kembali ke tempat duduk. Silakan disiapkan semua alat-alat tulisnya ya, biar kita pulang, dan silakan
kita buat barisan untuk pulang. Buatkan barisan untuk pulang ya.